Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Tio Lija Manalo dengan NIM 22010442 semester 3 grup B dengan mata kuliah Teori Sistem dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Nasibtua Lumbangaol MED. Pertanyaan pertama, jelaskan satu teori dengan konsep, prinsip, dan implementasinya dalam bidang pendidikan. Salah satu teori yang relevan dalam bidang pendidikan adalah teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah konsep yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman belajar. Prinsip utamanya melibatkan pemberian kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi ide-ide mereka sendiri, berbagai pemikiran, dan membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Konsep teori konstruktivisme berpendapat bahwa siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka aktif membangun pemahaman dan pengetahuan mereka melalui interaksi dengan pengalaman dan lingkungan mereka. Ini berarti bahwa pembelajaran adalah proses konstruksi sosial di mana siswa membangun makna berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Beberapa prinsip utama dari teori konstruktivisme meliputi yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator atau pemandu, sementara siswa memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran. Mereka diajak untuk mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan mencari jawaban sendiri. Yang kedua, pembelajaran berbasis pengalaman. Siswa belajar melalui pengalaman praktis dan kontekstual. Mereka dapat menggunakan pengalaman pribadi mereka untuk memahami konsep dan teori. Yang ketiga, kolaborasi. Kerjasama antara siswa dihargai dalam teori konstruktivisme. Belajar bersama dengan teman-teman dapat memperluas pemahaman dan memicu diskusi yang mendalam. Yang selanjutnya, kontekstualisasi. Pengetahuan harus ditempatkan dalam konteks yang relevan untuk memungkinkan siswa memahami dan mengaplikasikannya dalam situasi nyata. Dan yang terakhir, penilaian autentik. Penilaian harus mencerminkan pemahaman sebenarnya siswa dan mungkin melibatkan proyek, tugas, atau penugasan yang menilai pemahaman mendalam. Implementasi teori konstruktivisme dalam penelitian dalam pendidikan dapat melibatkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti yang pertama, diskusi kelompok. Memungkinkan siswa untuk berdiskusi dan berbagi ide mereka sendiri, mendorong mereka untuk memahami konsep lebih dalam dan melalui perspektif yang berbeda. Yang kedua, project-based learning. Memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang ketiga, sumber daya belajar yang beragam. Memberikan akses ke berbagai sumber informasi seperti buku, video, sumber online, dan sumber daya lainnya untuk memungkinkan siswa membangun pemahaman mereka sendiri. Dan yang keempat, penilaian formatif. Menggunakan penilaian yang berkesinambungan untuk membantu siswa melihat perkembangan mereka dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Pertanyaan kedua, jelaskan konsep dan komponen-komponen sistem dengan mengikutsertakan salah satu contoh sistem. Yang pertama itu konsep sistem. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem, elemen-elemen ini saling terkait dan beroperasi bersama untuk menghasilkan hasil atau output yang diinginkan. Konsep sistem membantu dalam memahami kompleksitas dan hubungan antara elemen-elemen dalam suatu sistem. Komponen-komponen sistem. Yang pertama itu input. Input adalah elemen atau data yang dimasukkan ke dalam sistem. Ini adalah apa yang memulai proses dalam sistem. Contohnya dalam sistem komputer, input dapat berupa perintah yang dimasukkan oleh pengguna melalui keyboard. Yang kedua itu proses, yang dimana proses adalah langkah-langkah atau aktivitas yang dilakukan dalam sistem untuk mengubah input menjadi output. Ini melibatkan manipulasi atau transformasi data atau elemen dalam sistem. Misalnya, dalam sistem produksi, proses dapat mencakup perakitan barang dari bahan mentah.
Dan yang ketiga itu output, yang dimana output adalah hasil dari proses dalam sistem. Ini adalah apa yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh sistem sebagai respon terhadap input yang dimasukkan. Dalam sistem ekonomi, output dapat berupa produk atau jasa yang dihasilkan oleh industri. Dan yang terakhir, umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah informasi yang dikembalikan ke sistem untuk menilai atau mengatur kinerja sistem. Umpan balik dapat digunakan untuk perbaikan atau penyesuaian. Sebagai contoh, dalam sistem pengendalian suhu dalam rumah, umpan balik dari termometer dapat digunakan untuk mengatur pemanas atau pendingin ruangan. Contoh sistem, yaitu sistem transportasi. Sistem transportasi ini merupakan contoh sistem yang baik, yaitu yang pertama input. Input dalam sistem transportasi dapat berupa perintah pengguna untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain atau barang yang perlu diangkut. Dan yang kedua proses, yang dimana proses dalam sistem transportasi melibatkan berbagai komponen seperti kendaraan, jalan, rel kereta, dan lain-lain, yang bekerja bersama untuk mengangkut orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Dan output dari sistem transportasi adalah pengiriman orang atau barang ke lokasi tujuan. Umpan balik dalam sistem transportasi mungkin mencakup informasi tentang lamanya waktu perjalanan, efisiensi bahan bakar, atau kebutuhan perbaikan kendaraan. Dan selanjutnya itu pertanyaan ketiga, menjelaskan konsep, tujuan, dan aksioma teori sistem. Yang dimana teori sistem merupakan sekumpulan pernyataan yang disusun para ahli untuk memudahkan seseorang dalam mempelajari dan memahami sebuah sistem. Yang menjadi tujuan teori sistem tertentu dalam sebuah sistem pasti mempunyai tujuan dan manfaatnya, yaitu yang pertama, teori sistem bermanfaat guna memberikan penjelasan tentang sistem dunia nyata. Dan yang kedua, teori sistem memberikan landasan untuk meningkatkan pemahaman ketika berhadapan dengan sistem dan masalah serta kekacauan yang menyertainya. Aksioma teori sistem ada 7, yaitu yang pertama sentralisasi atau keterpusatan. Sistem ini terdiri dari dua pasangan preposisi kemunculan dan hierarki, serta komunikasi dan kontrol. Yang kedua kontekstual. Kontekstual sistem ini dipengaruhi oleh keadaan dan faktor-faktor yang melingkupi sistem sesuai dengan kondisi dan organisasi. Yang ketiga tujuan sistem ini mencapai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Yang keempat, operasional. Operasional sistem ini berfungsi menghasilkan perilaku dan kinerja. Yang kelima, keberlangsungan hidup. Keberlangsungan hidup sistem ini mampu mendeteksi perubahan dalam lingkungan operasional untuk memastikan keberadaan yang berkelanjutan. Yang keenam, desain. Desain sistem ini direncanakan, dipakai, dan dikembangkan sesuai tujuan. Dan yang ketujuh, informasi. Informasi sistem ini memiliki, mentransfer, dan memodifikasi informasi. Yang selanjutnya, pertanyaan keempat. Jelaskan konsep, pelopor, dan implementasi setiap jenis teori sistem dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu teori sistem terbuka. Yang menjadi konsepnya, teori sistem terbuka berfokus pada sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem dianggap menerima input dari lingkungan, memprosesnya, dan menghasilkan output yang memengaruhi lingkungan. Yang menjadi pelopor, Ludwig von Beer-Lanfy adalah salah satu pelopor teori sistem terbuka. Dan yang menjadi implementasinya itu dalam pendidikan, pendekatan ini digunakan untuk memahami bahwa sistem dan proses pembelajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti budaya, lingkungan sosial, dan faktor ekonomi. Yang kedua itu sistem tertutup. Nah, yang menjadi konsepnya yaitu teori sistem tertutup menganggap bahwa sistem beroperasi secara terisolasi dan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Yang menjadi pelopornya itu James Clear Miller adalah seorang tokoh yang berkontribusi pada pengembangan teori sistem tertutup. Dan yang menjadi implementasinya dalam pendidikan, pendekatan ini mungkin digunakan
dalam konteks tertentu seperti pengujian standar yang cenderung memperlakukan siswa sebagai sistem tertutup yang diuji tanpa mempertimbangkan faktor eksternal. Dan yang ketiga, teori sistem sibernetik. Pelopor Norbert Wiener. Yang menjadi konsepnya, sistem sibernetik adalah sistem yang menggunakan umpan balik untuk mengontrol dan mengatur dirinya sendiri dalam konteks pendidikan. Sistem sibernetik mengacu pada penggunaan umpan balik untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Dan yang menjadi implementasinya yaitu, guru harus memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada siswa agar siswa dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan belajarnya. Yang selanjutnya, teori sistem konstruktivis. Yang menjadi pelopornya itu Jean Piaget. Konsep sistem konstruktivis mengacu pada pandangan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar mereka sendiri. Dalam konteks pendidikan, sistem konstruktivis mengacu pada penggunaan pendekatan belajar yang aktif dan kolaboratif. Yang menjadi implementasinya yaitu, guru harus memfasilitasi interaksi antara siswa dan lingkungan belajar agar siswa dapat membangun pengetahuan mereka sendiri. Siswa harus diberi kesempatan untuk belajar secara aktif dan kolaboratif. Dan yang terakhir itu, teori difusi inovasi. Pelopor Everest Rogers. Konsep teori difusi inovasi mengacu pada proses di mana inovasi diterima dan diadopsi oleh masyarakat. Dalam konteks pendidikan, teori difusi inovasi mengacu pada pengenalan dan penerapan inovasi dalam proses belajar mengajar. Yang menjadi implementasinya, guru harus memperkenalkan inovasi baru dalam proses belajar mengajar dan memfasilitasi adopsi inovasi oleh siswa. Siswa harus diberi kesempatan untuk mengadopsi inovasi baru dan mengembangkan kemampuan belajar mereka. Dan yang menjadi pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat beroperasi ditinjau dari perspektif dan model sistem terbuka atau open system. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat dianalisis dan dipahami dengan menggunakan perspektif dan model sistem terbuka. Dalam konteks ini, sekolah dianggap sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Berikut adalah cara sekolah beroperasi berdasarkan perspektif dan model sistem terbuka. Input dalam konteks sekolah adalah siswa, tenaga pendidik, sumber daya finansial, kurikulum, teknologi, peraturan dan kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor lain yang memasuki sistem sekolah. Yang menjadi prosesnya adalah proses dalam sekolah mencakup kegiatan pembelajaran, pengajaran, evaluasi, manajemen sekolah, dan interaksi antara siswa, guru, dan sekolah. Yang selanjutnya output. Output sekolah adalah hasil dari proses pendidikan. Ini mencakup prestasi akademik siswa, tingkat kelulusan, keterampilan sosial, dan pengembangan kepribadian. Dan yang terakhir, umpan balik atau feedback. Sekolah menerima umpan balik dari berbagai sumber, termasuk evaluasi siswa, penilaian, hasil tes, laporan prestasi, dan umpan balik dari orang tua, guru, dan staf sekolah. Dengan pendekatan sistem terbuka, sekolah dianggap sebagai intensitas yang berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya, dan perubahan dalam lingkungan dapat memengaruhi operasi dan hasil sekolah. Oleh karena itu, model ini menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas, adaptasi, dan kemampuan sekolah untuk merespon perubahan dalam pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam model ini, sekolah harus mempertimbangkan berbagai faktor input, proses pembelajaran, evaluasi hasil, dan umpan balik untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan. Baik, sekian dari jawaban saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.